Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jumpa lagi dengan saya, Eko Hirkamoyo, dalam pelajaran ekonomi. Gimana kabar kalian? Tentunya harapan saya kalian dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada halangan suatu apapun. Gimana juga dengan kabar keluarga kalian? Mudah-mudahan keluarga kalian juga dalam kondisi sehat. Baiklah anak-anakku, setelah pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Apa yang masih kalian ingat tentang konsep ilmu ekonomi? Coba, kalian renungkan kembali. Kalian ingat kembali, apa konsep ilmu ekonomi? Ya, tentunya kalian sudah ingat kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari kelanjutan dari konsep ilmu ekonomi tadi, yaitu kita akan belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, mungkin setiap hari dari hasil perenungan kalian kemarin, sudah kalian catat hal apa saja yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Coba, kalian buka lagi catatan kalian kemarin. Kalian buka lagi oret-oretan kalian kemarin. Tentang tindakan apa saja yang sudah pernah kalian lakukan selama seminggu yang lalu. Nah, dari itu semua, tentunya kalian juga pernah mengalami di mana kalian ingin sesuatu dalam suatu waktu, tapi keinginan itu bisa lebih dari satu. Misalnya, Anda ingin pergi jalan-jalan, tapi suatu ketika yang lain, kalian disuruh oleh orang tua kalian untuk membelikan sesuatu barang di warung tetangga sebelah. Pertanyaannya, mana yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Atau mungkin pada contoh yang lain, kalian memiliki uang Rp10.000. Dari uang Rp10.000 itu, kalian tentu akan berpikir, satu, apakah kalian akan membelikan makanan untuk uang Rp10.000 tadi? Atau mungkin yang kedua, uang Rp10.000 tadi tetap Anda simpan. Karena Anda akan gunakan untuk berjaga-jaga apabila pada suatu saat yang lain Anda membutuhkan uang tadi. Atau mungkin dengan Rp10.000 tadi, Anda bisa membelikan pulsa internet ataupun pulsa dari telepon kalian. Banyak pilihan yang bisa Anda lakukan. Namun, ada sebuah keterbatasan, yaitu uang Anda hanya Rp10.000. Nah, setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi tadi tentu dilandasi suatu hal, yaitu silahkan pilih yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Tentunya, untuk memilih itu semua, ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah rasionalitas. Silahkan memilih tindakan atau perbuatan ekonomi yang sesuai dengan rasionalitas. Contoh misalnya, kalau Anda saat ini memang sangat membutuhkan dengan pulsa untuk internet kalian, tentu kalian harus mengesampingkan uang Rp10.000 tadi untuk membeli makanan. Karena saat ini Anda memang butuh pulsa internet tadi. Namun pada suatu ketika yang lain, pada teman yang lain, mungkin dia pulsanya masih ada. Hanya saja saat itu dia merasa lapar. Maka uang Rp10.000 tadi bisa ia gunakan untuk membeli makanan. Rasionalitas antara satu orang dengan orang yang lain tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, mengedepankan rasionalitas dalam memenuhi kebutuhan itu adalah suatu hal yang paling
baik yang harus Anda lakukan. Namun ternyata ada juga orang yang memenuhi kebutuhan karena irasional. Contohnya, suatu ketika saat Anda mempunyai uang 10.000 tadi, kemudian Anda melihat sebuah iklan di televisi bahwa ada sebuah produk dalam waktu sekejap bisa memuaskan kebutuhan dari orang yang memerlukan kebutuhan tadi. Apa itu pun produknya. Namun kenyataan, di dalam iklan tadi memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi calon konsumennya. Nah, dari kebutuhan dasar yang sebenarnya Anda butuhkan, misalnya tadi adalah untuk membeli makanan, untuk membeli pulsa internet, tapi karena Anda terpengaruh oleh iklan, maka Anda menggunakan uang 10.000 tadi untuk membeli produk yang diiklankan di televisi atau di media sosial tadi. Nah, tindakan inilah yang kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan yang irasional. Kenapa? Karena kebutuhan itu muncul bukan berasal dari diri kita untuk memenuhi sebuah kebutuhan, tapi dari iklan yang ditayangkan di sebuah media. Bagaimana anak-anakku? Silahkan mengambil sebuah tindakan yang rasional untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif adalah alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, apa motif kalian dalam melakukan sebuah tindakan ekonomi? Tentu, motif itu bisa berasal dari diri kita sendiri karena muncul dari sebuah kemauan kita sendiri. Tapi mungkin suatu ketika yang lain, motif itu muncul bisa berasal dari orang lain. Orang lain menyuruh kita, orang lain mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan ekonomi, sehingga kita melakukan sebuah tindakan karena dorongan atau suruhan dari orang lain. Itulah yang dikatakan sebagai motif ekstrinsik. Nah, kira-kira apa yang mendasari orang melakukan sebuah tindakan ekonomi? Motifnya bisa bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan kita sendiri itulah yang mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, keinginan mendapatkan kekuasaan. Ada sebuah perusahaan yang dia ingin mengembangkan sebuah usahanya tadi, dari hulu sampai hilir menjadi sebuah perusahaan yang begitu besarnya. Perusahaan yang besar tadi tentu punya maksud, yaitu perusahaan tadi ingin menguasai pasar. Sehingga di pasar sebuah wilayah, produk dialah yang paling dikenal oleh customer. Produk dialah yang paling dikenal oleh konsumen. Produk dialah yang paling dikenal oleh masyarakat. Itulah yang disebut sebagai motif kekuasaan. Yang ketiga, keinginan mendapatkan penghargaan. Anak-anakku, ada orang yang memenuhi kebutuhan dengan harapan dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dia belajar dengan tekun, orang bekerja dengan giat. Apa tujuannya? Tentu tujuannya dia ingin mendapatkan sesuatu penghargaan dari orang lain. Bahwa dia dikatakan sebagai anak yang pintar. Bahwa dia dikatakan sebagai seorang karyawan yang giat belajar. Penghargaan seperti itu tidak dinafikan ada pada setiap diri manusia. Karena dengan penghargaan itu muncullah sebuah kebanggaan pada diri seseorang. Kemudian yang keempat, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, tentu banyak aspek, banyak anggota keluarga, banyak orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak dari COVID-19. Yang awalnya mereka berusaha, berdagang,
sekarang mereka tidak lagi bisa berdagang. Yang awalnya mereka bekerja pada sebuah perusahaan, seketika itu juga mereka di PHK. Tentu itu akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Mungkin alangkah lebih baiknya apabila kondisi kita lebih baik daripada kondisi mereka, kita bisa menyalurkan atau menyisihkan dari apa yang kita miliki untuk membantu saudara, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan. Nah, motif seperti itulah yang disebut sebagai motif untuk meningkatkan kesejahteraan sesama. Anak-anakku yang terakhir, orang melakukan sebuah tindakan, sebuah motif, tentu ada prinsip. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga tujuannya tercapai. Tentu pengorbanan itu harus terukur. Tidak mungkin sebuah pengorbanan tidak terukur. Dengan uang 1.000, tidak mungkin kita akan mendapatkan sepasang sepatu yang berkualitas. Untuk mendapatkan sepasang sepatu berkualitas, tentu Anda harus mengorbankan uang Anda jauh lebih banyak daripada hanya sekedar Rp1.000. Nah, beberapa prinsip ekonomi itu disampaikan oleh Gregory Mankiw. Di antaranya adalah yang pertama, manusia selalu menghadapi trade-off. Apa itu trade-off? Kalian ingin sepasang sepatu yang baru, yang bagus. Taruhlah harganya Rp250.000. Maka mau tidak mau, kalian harus melepaskan uang yang Anda simpan sebesar Rp250.000. Artinya, Anda harus mengorbankan uang Anda Rp250.000. Itulah yang dikatakan sebagai trade-off. Kemudian yang kedua, biaya. Apakah biaya itu cukup harga sepatu? Tentunya tidak. Kalau kalian harus membeli sepatu tadi di sebuah toko, maka Anda harus mengendarai sebuah kendaraan. Tentu kendaraan tadi bisa bergerak setelah Anda beri bahan bakar. Biaya bahan bakar tadi dikatakan sebagai biaya untuk mendapatkan sepasang sepatu. Atau mungkin Anda membeli secara online. Tentu barang tadi akan sampai di tempat kita setelah kita juga membayar ongkos kirimnya. Maka ongkos kirim itu juga dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan barang tadi. Yang ketiga adalah orang rasional, berpikir secara bertahap. Untuk mendapatkan sepatu yang Rp250.000, tentu ada sebagian dari kalian yang belum memiliki uang Rp250.000. Simpan uangnya 50, 50, 50. Dalam beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian terkumpul uang 250. Maka baru Anda bisa membeli sepatu. Dan yang terakhir, orang akan bereaksi terhadap insentif. Apabila di sebuah toko tertulis sepatu yang awalnya harganya 250.000 kemudian didiskon sebesar 10% katakanlah, artinya harganya menjadi 225.000, maka akan muncul motif orang untuk membeli sepatu mumpung ada diskon. Anak-anakku, itulah 3 hal yang bisa kita pelajari tentang prinsip, tentang motif, dan tindakan ekonomi. Mudah-mudahan kalian paham. Dalam kehidupan sehari-hari, silahkan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan kalian. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.